Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita update, kita kedatangan inverter low frequency 48 volt. Di sini sudah ada baterai. Saya gunakan step down karena baterainya 36 volt. Ternyata tidak bisa untuk di 48 volt. Sekarang baterai terbaca di 48 volt karena kita menggunakan step down 30 ampere. Ini hanya untuk uji coba, belum selesai baterainya dirakit. Kita menggunakan baterai lithium ion. Kemudian kita lihat beban standby-nya. Kita sambungkan dulu konektornya. Ya, sudah tersambung. Kemudian 8 volt kita on kan, dan sudah mulai terbaca. Ini on tanpa beban. Wow, lumayan banyak menguras baterainya. Tanpa beban saja dia sudah memakan 29 watt, 0,5 ampere. Ya, semakin tinggi kapasitas watt inverternya, semakin besar pula arus bebannya. Jadi ketika tidak digunakan, dia akan tetap menguras baterainya. Sekarang kita akan uji coba tes menggunakan beban. Sekarang terbaca 1, sekian ampere di 51 watt. Kemudian kita tambah lagi, kita akan nyalakan komputer dan CNC laser cutting. Sini dulu. Dia. Kemudian kita nyalakan mesin CNC. Ini wattnya sekarang kita lihat berapa terbaca. Sekarang terbaca 204 watt. Kemudian di wattmeter DC 105 watt, 175 watt. Untuk voltasenya ya 224 volt, aman. Kemudian kita tambah lagi bebannya, tapi nggak tahu apa yang kita akan coba lagi. Ini baterai lithium ion 36 volt masuk ke step up. Karena kita belum selesai baterainya, kita akan rakit ke 48 volt menggunakan baterai lithium ion, menggunakan konektor XT90. Ini konektornya masih agak lebih besar, ini masih diuji coba, belum kita pasang. Sebelumnya main di 12 volt,
sekarang sudah upgrade ke 48 volt, dan ternyata bebannya untuk trafo low frekuensi lumayan menguras. Tapi kelebihan menggunakan trafo low frekuensi ini, ya, voltase outputnya dia tidak terlalu ngedrop ketika teraliri beban-beban berat. Sebenarnya menyesuaikan di baterainya juga, tapi biarpun menyesuaikan di baterai, meskipun baterainya kapasitas besar di high frekuensi, itu jauh sekali penurunan voltasenya ketika ada beban. Sedangkan ini saya lihat dia tidak terlalu jauh, dia tetap di 224 volt. Coba kita matikan, kita cabut. Ya, ini anak saya mengganggu sekali. Dia tetap di 224 volt. Kita colok lagi bebannya. Ya, ketika ada beban dia tetap di 224 volt. Sedangkan di sini di ampernya, ya, sangat stabil. Empat puluh 48,92 volt. Kemudian kita tadi 49, ada penurunan sedikit, agak berbeda dengan tipe high frequency. Nah, kemudian untuk kerusakan, ya, kelihatannya akan lebih mudah dalam proses perbaikannya karena bisa dipisah antara trafo dan komponen elektroniknya. Dia tidak menyatu ke bornya, menyatu langsung. Dia menggunakan sambungan baut. Ini MOSFET EGS 002 24 MOSFET 2500 watt. Rencananya hanya untuk diaplikasikan di mesin las, dan jadi kita tidak gabung karena masih main yang satu, masih ada main di 12 volt. Sampai sekarang masih berjalan. Setelah penggunaan sudah lumayan lama, saya upgrade lagi karena kita juga sedang menambah peralatan berupa printer 3D dan CNC laser cutting dan lain-lain. Ini ya, itu saja beban untuk beban ampere. Ya, kelebihan katanya menggunakan MOSFET 24 itu untuk mengantisipasi beban-beban kejut berat, beban-beban induktif, sehingga memperawet, sehingga lebih aman dalam penggunaannya, tidak mempercepat kerusakan pada inverternya. Oke.
Oke, kita nanti ketika baterai selesai kita akan pasang, kita akan update videonya. Step up. Ini baterai 36, dari baterai 36 volt, kemudian kita menggunakan step up 30 ampere karena kita belum punya baterainya di 48 volt, karena ternyata dia tidak bisa langsung di 36 volt meskipun sudah disetting di tripodnya. Kemudian dia masuk ke wattmeter DC, jadi di sini terlihat jelas berapa ampernya yang ya, ketika ini terlihat jelas. Kita cabut dulu. Ketika tidak digunakan, tidak ada beban, dia akan tetap berjalan di 0,5 ampere di 2500 watt. Semakin besar kapasitas watt yang bisa dia tampung, yang akan semakin besar pula beban standby. Oke, sekian, terima kasih.